Judul I am Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oh, kalian bisa lihat ya, nempel ya guys ya. Kalian bisa lihat ya, remnya yang lain berpindah ke stiker ini ya guys ya. Ini adalah bentuk penipuan, kejahatan. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya guys. Namun, kalau kalian seandainya lagi dalam kondisi yang gak baik aja nih, entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya, jangan menyerah ya guys, ayolah semangat. Fighting! Anyway, dalam video kali ini Mimin akan menyajikan rangkuman informasi yang lagi hangat dan juga ramai banget nih diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Sista Khalifa, yang mana belum lama ini dia membuat banyak orang muslim di dunia murka kepadanya. Kenapa dapat seperti itu? Hal itu dikarenakan bagaimana rilisan-rilisan lagunya yang menyinggung dan juga mengarah kepada penistaan agama Islam. Buat teman-teman yang mungkin nanya, Kak, Sista Khalifa itu siapa sih? Dia itu dari mana? Guys, aku nggak tahu ya dia itu dari mana. Soalnya kenapa? Soalnya informasi mengenai Sista Khalifa itu dikit banget di internet. Dan makanya kalau kita lihat dari foto cover lagu-lagunya, itu juga mostly dibuat dari AI loh guys. Lantas, seperti apa sih rilisan lagunya Sista Khalifa? Kenapa lagu-lagunya disebut penistaan? Nah teman-teman, seperti yang sudah aku lihat baik itu di Spotify dan juga YouTube, di sini ada beberapa rilisan lagunya. Dan kalau kalian lihat dari judulnya saja sudah terlihat jelas bahwa lagu tersebut mengarah kepada penistaan. Belum lagi ditambah dengan covernya. Bahkan yang lebih parah adalah dia menulis lafaz Allah Subhanahu wa taala di celana dalamnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan di sini aku akan ngajakin kalian untuk melihat beberapa lagu dari Sista Khalifa yang mana lagunya ini sudah merujuk kepada arah penistaan. Yang pertama kita mulai dulu ya guys dari lagunya yang berjudul Allah is Black Trans Woman. Nah, dari judulnya saja dia sudah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah transgender. Astagfirullahaladzim. Dan selain itu di sini aku menggunakan teknologi transkrip audio ke teks. Karena baik di YouTube-nya ataupun di Spotify itu tidak ditampilkan lirik lagunya guys. Jadi aku pun menggunakan teknologi tersebut. Dan aku sudah mencocokkan setiap kata demi kata dari transkrip ini dengan yang dia nyanyikan. Seperti itu. Dan kurang lebih lirik lagunya seperti ini. Coba kita lihat bareng-bareng ya guys. Allah strand yeah, I am allow. Ini hukumku, ini fatwaku. Aku bukan laki-laki, aku hitam dan juga trans. Muhammad adalah peta, dia adalah jebakan, dia memakai penutup kepala, dia suka punggung terbuka. Dia adalah hukum, kita semua adalah Allah. Allah adalah setiap wanita trans hitam. Allah adalah feminis kekuatan wanita. Allah adalah seorang wanita, dia adalah bintang. Allah adalah mentalitas, Allah adalah bintang. Pikirkan Islam adalah cara mendukung kaum G. Alright, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana lirik lagunya. Dan gimana nih guys, berapa kalian usai membaca lirik lagu tersebut? Intinya adalah dari lirik lagu tadi saja itu sudah mengarah kepada yang namanya penistaan terhadap agama. Bahkan dia juga menyebutkan hal yang tidak tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Astagfirullahaladzim. Berikutnya, dia di sini juga punya lagu yang berjudul I am Allah. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, astagfirullahaladzim. Parah banget sih, dia mengaku dirinya sebagai Allah di sini. Oh ya, tadi aku lupa kasih kredit atau aku lupa bacain bagaimana kredit dari lagu yang pertama tadi. Nah guys, ini kreditnya ya dapat kalian lihat. Untuk penulis sama penyanyi itu sama ya, Sista Khalifa, dan sumbernya atau source-nya itu dari Puja Records. Oke, kemudian untuk lagu yang bertajuk I Am Allah, kalau di Spotify, kredit lagunya itu seperti ini guys. Untuk penulisnya itu adalah Ellie Steinberg dan Sista Khalifa, dan lagi-lagi sumbernya atau source-nya adalah Puja Records. Oke, liriknya kayak gini. Aku bukan laki-laki, aku bukan perempuan, aku bukan muslim, aku bukan Kristen, aku bukan Yahudi, aku adalah hukum, tunduklah padaku, aku adalah hukum, ini semua cinta, aku adalah hukum, para lelaki ini jahat padaku tanpa kesepakatan gitu, sembahlah aku, tunduklah pada kakiku, para wanita trans membuka jalan, minggirlah dari jalan kami, hey ini uangku, aku bayar. Begitu guys liriknya. Selain itu dia juga memiliki lagu yang berjudul Muhammad Coming. By the way kita juga tidak tahu apakah dia di sini merujuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW. We don't know about that. Tapi mengingat dari lagu-lagunya yang dibuat sebelumnya dan juga penyebutan nama Muhammad dalam salah satu lagunya, orang-orang pun berasumsi bahwa lagu ini merujuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk lirik lagunya seperti ini guys, coba dibaca ya. Tutupi labumu, Muhammad akan datang. Tanggal 8 Oktober kami sedang makan MCD. Kami mendapatkan track song Muhammad si B-word memutuskan untuk menjadi kasar, dia menjadi berani. Bio saya transparan dan malas, dia mulai meledak dan menyalahkan ID-nya. Oh tidak, saya pikir Anda mencintai anak-anak. Tutup kantongmu, Muhammad akan datang. Nyalakan apimu, mulailah berlari. Dia sangat marah dan dia telah
tutup labumu, Muhammad akan datang. Dia akan datang dan dia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Saya memergokinya mencuri kue. Tidak Muhammad, kamu tidak boleh memilikinya. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana lirik lagunya. Jadi gimana nih, udah jelas kan? Baik itu dari lirik lagunya dan juga dari bagaimana cover dari lagu tersebut. Ini semua sudah merujuk kepada arah yang namanya penistaan. Dan menurut aku ini tuh harus ditangani dengan serius. Nggak boleh dibiarin gitu aja. Gak hanya di report guys, tapi kita juga perlu mencari tahu lebih dalam siapa yang menerbitkan lagu tersebut, siapa penyanyinya, siapa menciptakannya. Kita mesti cari tahu dan juga gali informasinya lebih dalam. Dan gimana nih berapa kalian usai melihat kasusnya Sista Halibah? Antar komen ya guys di kolom komentar. Dan jujur aku juga nggak tahu sih apa sih tujuan dari orang-orang yang seperti ini. Apakah itu pure untuk mencari perhatian atau adakah agenda tersembunyi dari hal-hal seperti ini? Gimana pendapat kalian guys? Dan sekarang kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas drama produk DNA Salmon. Nah sebelumnya netizen Indonesia itu dibuat heboh dengan produk White Tomato. Dan sekarang netizen Indonesia lagi-lagi dibuat heboh dengan produk DNA Salmon. Yang mana DNA Salmon juga menghadapi tudingan yang serupa dengan produk White Tomato. Owner dari produk itu dituding hanya menempelkan stiker di produk tersebut. Nah teman-teman, tudingan itu bermula dari beberapa netizen yang mulai membuka stiker DNA Salmon dan menemukan fakta yang mengejutkan. Salah satu yang melakukan hal tersebut adalah Tiffany. Tiffany sendiri mendapatkan komentar dari netizen, yang mana untuk netizen ini memintanya untuk ngebuka stiker DNA Salmon. Netizen itu mengatakan bahwa dirinya mencoba untuk membuka produk yang dibelinya. Dan boom, dia di sini mendapatkan ada tulisan dari brand lain dari produk tersebut. Dan menurut netizen ini, itu adalah brand lain yang ditimpa dengan stiker DNA Salmon. Tiffany pun lantas melakukan seperti yang disarankan oleh netizen tersebut. Dan gimana ya hasilnya? Apakah sama persis dengan yang terjadi dengan netizen tersebut? Yuk, mari kita simak bersama-sama seperti apa video dari Tiffany. Itu nggak pakai begini aja gitu ya. Jadi kalau jatuh ya gampang kebuka kayak gini. Ini ini masih baru ya. Ini ceritanya ini tutupan si injectionnya itu. Ini masih baru. Ini si injectionnya. Putar dulu ya. Dan ini nih yang digadang-gadang DNA salmon di rumah aja. Katanya kalau dikelopek isinya tempelan juga. Isinya itu kayak brand lain gitu ya. Iya loh, dari sini aja kelihatan tuh, kelihatan nggak? Dari sini aja kelihatan kalau kan bikin orang jadi seujud ya. Kan bikin orang jadi seujud kalau kayak gini guys. Oh tapi kalau di kelopek dia keangkat tuh, keangkat semua nggak ya? Aduh ini nggak tahu nih Bepom apa ini jadinya nih. Ini kan karena ini bahasanya bahasa Korea gitu loh. Oh oke, karena dia nempelnya rata, kita buka. Tuh kalau dibuka jadinya kayak kosong, tapi dia tuh nempel di lem belakang. Ngerti kan? Tuh. Oh. Tersisa bahasa Koreanya doang. Jadi ini karena mirror ya, jadi dia kebaca tuh tulisannya tuh. Baca kan? Tuh. Wah, parah sih. Ini tuh harganya mahal, guys. Bentar gua screenshot. Gua kasih tau screenshotnya. Lihat ya, ini 1 juta. Itu 1 pieces. Yang katanya diskon. Harga aslinya gua nggak tahu berapa deh, karena udah nggak ada juga etalasenya. Tapi gue beli 2 juta. Terus si serum gold. Alright, jadi seperti itulah bagaimana video dari Tiffany, di mana waktu dia buka, di sana dia menemukan ada tulisan bahasa Koreanya, terus di belakang itu ada stiker dari brand lain nih teman-teman. Oke, dan untuk Tiffany sendiri dia kan beli 2 box. 2 box itu 2 juta. Berarti satunya 1 juta dong guys. Yes. Kemudian netizen pun lantas banyak berkomentar akan masalah ini di beberapa akun dokter. Salah satunya adalah Dokter Detektif. Dan pada akhirnya dokter pun mengunggah video yang juga sudah membahas tentang masalah DNA salmon nih guys. Dalam video tersebut dokter didampingi oleh Dokter Nanang dan juga Dokter Ika. Oke, di mana Dokter Nanang sama Dokter Ika nanti akan menjadi saksi ketika dokter nge-unboxing produk tersebut.
supaya nantinya beliau ini nggak dituduhin macam-macam. Dokter ini cuma mau jatuhin doang. Dokter ini pokoknya kayak gitu guys. Makanya di sini ada saksi loh, saksi yang menyaksikan tentang dokter yang melakukan unboxing terhadap produk tersebut. Namun di sini untuk dokter itu kayak unboxing 2 produk ya. Produk dari brand 1 dan juga produk dari shipping ini. By the way, kalau kita lihat baju yang mereka gunakan di sini, itu bakalan ngingetin kita akan pertemuan dari para dokter Avengers ya, yang beberapa waktu lalu. Yes, I think so. Dan ternyata emang bener guys dugaanku. Kali ini juga sudah dibenarkan oleh Dokter dalam video yang part ketiga. Dan tadi kita ketemu di acara apa Dok tadi Dok? ICAP ya. Jadi acara ICAP ini adalah acara organisasi dokter-dokter yang memang apa Dok? Kompeten, ya, di berkompeten. internasional ya, kongres di Indonesia yang bekerja sama dengan Korea. Iya, jadi semua pesertanya adalah dokter dan luar biasa tadi acaranya, sukses buat ICAP. Oke, 2025 kita ketemu lagi ya guys. Dan akhirnya kita ketemu. Dokter meminta mereka untuk menjadi saksi, jadi tidak ada setting-settingan ya. Di sini dokter meminta mereka menjadi saksi dari unboxing. Ya Dok ya, bener ya Dok ya? Iya, betul. Dan guys, dokter pun akhirnya melakukan unboxing terhadap 2 brand tersebut. Kenapa sih dia itu nggak unboxing 2 produk? Kenapa nggak 1 produk aja, produk shipping aja? Kenapa harus 2? Hal itu dilakukan oleh dokter untuk membandingkan kedua produk tersebut. Begitu teman-teman. Dan setelah dibuka, dokter di sini menemukan beberapa hal. Mulai dari brand jarum yang digunakan oleh kedua produk tersebut sama nih teman-teman. Selain itu, dokter juga curiga nih guys, ada something yang tersembunyi di balik stiker produk tersebut. Dan pada akhirnya beliau pun membuka stikernya. Sekarang Dokter agak curiga. Kenapa curiga? Karena kok sama ya. Dokter mau lepas ininya ya. Kok kayaknya kok ada sesuatu yang ditutupin ini guys. Ditutup guys. Oke, Dokter lepas ya guys. Kalian bisa lihat ya. Nempel ya guys ya. Kalian bisa lihat ya. Akhirnya yang lain. Dokter bisa lihat nempel di ini ya. Nah, karena ada stiker, jadi tulisannya berpindah ke stiker ini ya guys ya. Kamu ketahuan menipu lagi. Wow, cukup kaget juga sih lihatnya. Ini ngingetin aku sama kasus brand H waktu itu. Jadi untuk owner dari brand H itu kayak dituding ngebeli sebuah produk dari brand lain. Habis itu nanti dia tempelin brandnya sendiri. Dan kalian tahu nggak, setelah itu ownernya ngejual barang tersebut dengan harga yang berkali-kali lipat. Dari yang harga awalnya nih 20 ribuan dijual ratusan ribuan. Selain itu, di sini juga muncul adanya dugaan repackaging. Hal itu dikarenakan penempelan stiker tadi, teman-teman. Dokter pun lantas bertanya kepada Dokter Ika dan juga Dokter Nanang, boleh nggak sih di aturan BPOM-nya seperti itu? Lalu dijawab oleh Dokter Ika, nggak boleh. Dokter Ika lantas menceritakan nih guys bahwa BPOM sering ngecek nih kliniknya. Dan ternyata ngubah nama merek saja itu sudah termasuk kesalahan atau pelanggaran. Boleh nggak aturan Badan POM Dok? Nggak boleh. Dulu saya punya klinik, BPOM tuh suka ngecek ke klinik kan. Betul. Terus ngubah nama, diganti nama merek klinik aja itu satu kesalahan ya, pelanggaran. Betul, repackingnya oke. Iya. Setelahnya adalah masalah tutup dari shipping ini yang gak ada. Berbeda dengan brand satunya yang memiliki tutup. Guys, kita lihat ininya ya guys. Tuh. Oke. Bisa lihat ya guys. Di rumah aja ya. Oke. Kalian bisa lihat? Ya. Sekarang tutup mana? Tutup kayak gini nggak? Nggak ada tutupnya. Tutupnya nggak ada Jok. Tuh. Tutupnya nggak ada. Ya udah nggak ada tutupnya. Oke. Di sini nggak ada tutupannya ya Dok? Tadi begini kan, begini. Nah, betul. Seperti ini kan. Berarti nggak ada tutupnya. Dan ini Dan udah ini berapa lama boxnya ini terbuka? sudah terdesain. Ini nggak mungkin masuk. Ini balikin lagi ya Dok. Saya balikin lagi ya Dok. Ini ya Dok ya. Saya balikin lagi ya. Saya balikin lagi ya. Gini dok. Gini, Jadi Dok. kalau ada tutupnya, misalnya ini ada kesalahan gitu ya, nggak ketutup. Tapi box ini sudah dirancang Betul. tidak bertutup. Tidak bertutup. Ini tutup pastinya. Sedangkan ini Iya. Nah, Ada ini pas tutupannya. Kalian jangan sepelein ya guys tentang masalah tutup, jangan kayak gitu. Yang mana menurut mereka, hal ini akan membuat udara masuk dan membuat produk tersebut nantinya teroksidasi. Sehingga dapat kalian lihat untuk warnanya di sini berubah teman-teman. Yang pakai tutup warnanya seperti ini, sementara yang nggak pakai tutup warnanya seperti ini. Beda kan? jadi tutupnya langsung di sini. Berarti nggak steril dong. Tutupnya di jarumnya nih. Hah?
Iya, nggak ada. Di situ ada, ini nggak ada. Ini juga ada tutupnya jarumnya sama. Ini nggak ada ya. Jadi yang ini tadi ada tutupnya ya guys. Kalian lihat ini nggak ada ya guys. Ini nggak ada tutupnya. Kelihatan ya? Oke. Gimana Karena dong? nggak ditutup bisa ya itu Oksidasi, warnanya buktinya berubah. Tadi nggak ditutup, oksidasi guys. ya. Berarti kan Jadi? ada yang masuk di dalamnya. Jadi sudah rusak. Mana kan tadi barangnya yang sudah sampah tadi udah masuk tempat sampah ya? Ya sekali lagi ya, Dokter tunjukin ke kalian bahwa ini warnanya sudah berubah. Silakan kalian lihat. Karena ada tutupannya ya dong. Karena sudah. Teroksidasi. Jadi ini kira-kira bermanfaat nggak dong? Pastinya udah jauh berkurang. Dan mungkin juga berbahaya karena kan sudah terpapar udara cukup lama ya. Kita nggak tahu berapa lama Udah terbukanya. nggak steril lagi. Dan Iya. itu aplikatornya kan termasuk jarum. Makanya izinnya kan Kemenkes ya. Iya betul. Lalu di video part ketiga mereka juga kembali nge-compare dua produk tersebut. Satu produk yang tutupnya masih ada nih saat dia masuk tadi, oke, yang tutupnya masih ada. Pas saat dipencet-pencet ya gitu-gitulah guys ya, pokoknya kayak gitu. Isinya nggak keluar. Tapi yang satunya nih, yang nggak ada tutupnya nih, yang si pink gitu ya, pas dipencet-pencet isinya keluar. Setelahnya Doktip itu lantas membahas soal nomor BPOM-nya hingga adanya dugaan penipuan. Oke, jadi permasalahannya guys bukan hanya di jarum, masih banyak. Ternyata permasalahannya adalah repackaging. Iya. Aslinya ini ya. Iya. Ini. Berarti nomor badan POM-nya yang mana ya? Nah, Di sini dikatakan nomor badan POM-nya, ownernya kan bilang nih dok, badan POM-nya, nomor badan POM-nya itu ada, tapi dicabut karena ada alkesnya, ada jarumnya. Sementara barangnya kan sebenarnya ini. Gimana dong? Sama persis ya guys. Jadi ini hanya menambahkan stiker. Iya. Oke ya. sama 25. Ini hanya menambahkan stiker. Oke, sama ya guys ya. Tulisannya pun sama ya guys. Nih ya, kalian bisa lihat tuh. Setelah ditulis nih. Nih tulisannya tuh, kalian masih kelihatan nggak tulisannya? Masih kelihatan nggak ini? Ini sama ya, tuh. Ya, sama persis. Tapi karena nempel, karena ini ada perokatnya, jadi dia nempel di sini. Ya, oke. Ini adalah bentuk penipuan, kejahatan. Ya, dan masyarakat harus tahu siapa pelakunya. Jadi kalau dibilang Sunio dan Sadako marah gitu, marah. Iya, kalian lebih kejam loh daripada Sunio dan Sadako. Ini penipuan, kejahatan. Pada saat itu yang namanya DLT masih kerja sama DRL kan, masih jadi manajernya kan. Berarti apa masuknya? Penipuan guys, penipuan. Ini udah tindak pidana. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Doktip ya guys. Terus di sini aku juga nemu salah satu komentar di Twitter. Komentarnya kayak gini guys ya, aku bacain. Terlepas dari pro kontranya nih, namanya dunia bisnis sangat wajar. Modal dikali 5 atau dikali 10 udah biasa, buka licik der. Oke, jadi seperti itulah bagaimana komentarnya nih guys. Nah ternyata berdasarkan penemuan aku, Doktip sempat menanggapi soal masalah harga ini di video terbarunya. Jadi dalam video itu Doktip mengatakan bahwa sebagai dokter kita nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Dikarenakan ada sumpahnya. Kecuali kalau mereka adalah pure pebisnis, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Lebih lanjut, Doktip mengatakan seperti ini guys. Kalau kakak mau jual mahal bisa dek, tapi kakak nggak mau karena kakak dokter. Paham nggak? Jadi dokter itu nggak bisa ambil untung gede-gede. Ada sumpah dek, ada sumpah. Kita bukan pengusaha murni dek. Kalau kamu pengusaha murni boleh silahkan. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, bener. Tapi kan kamu pakai nama dokter. Dokter Ritit. Gitu. Kecuali kamu nggak pakai nama dokter sih, cuman RL doang gitu. Nggak apa-apa kamu jual mahal. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Doktip. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya akan hal yang satu ini? Apakah kalian wajar atau opini kalian juga sama seperti Doktip? Ntar komen ya guys di kolom komentar. Alright everyone, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana rangkuman informasi untuk hari ini. Kita jumpa lagi ya guys di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.